apa ya yang bisa saya sebut tuh, yang tadi Agung bilang, sesuatu itu selalu menular, Bung. Bukan hanya menular pikiran kita, ya. Aura di dalam ruangan itu juga akan terganggu gitu dengan orang-orang yang banyak berkeluh kesah. Nah, di sini saya mencoba untuk menasihati diri saya pribadi ya. Ketika saya mulai banyak menyalahkan eksternal di luar diri saya selalu mencoba untuk introspeksi diri ke dalam. Ya. Saya bertanya gitu kepada diri saya, apa nih yang saya bisa lakukan dengan keadaan seperti saat ini gitu. Ya setelah itu banyak berdoa dan meminta bantuan kepada Tuhan. Dan dibandingkan saya banyak berkeluh kesah. Apalagi berkeluh kesah ini akhirnya membuat orang-orang di sekitar saya itu menjadi terganggu gitu. Ya lebih baik kita kalau mau berkeluh kesah, ya berkeluh kesah kepada Tuhan yang menciptakan kita, Bung. Karena Tuhan tidak pernah terganggu dengan ocehan kita gitu. Tetapi kalau kita mengoceh kepada orang-orang di sekeliling kita, sudah pasti mereka akan terganggu gitu. Iya, sekalipun itu pasangan atau istri kita gitu. Benar. Ya. Karena mereka melihat kita ini secara mental terganggu gitu. Karena mereka tidak mau tertulari gitu ya dengan hawa-hawa negatif yang ada di dalam diri kita. Mereka akhirnya bukannya bersimpati ya, malah mereka merasa kita ini sumber masalah gitu di dalam kehidupan mereka. Nah, di sini Gung, makanya kalau kita ingin gitu ya membangun mentalitas bangsa ini ya, kita harus mulai dari diri kita masing-masing. Karena seperti efek bola salju, Bung. Efek bola salju ini kan ketika di puncak, bongkahan saljunya bisa dibilang masih ini ya, bentuknya masih kecil gitu. Sampai ke bawah makin lama itu makin membesar. Ibaratkan diri kita ini seperti bongkahan salju yang masih kecil gitu. Kalau kita terus istiqomah ya, memperbaiki kehidupan kita dan kita memasrahkan ini kepada yang kuasa gitu, insya Allah gitu, kita dapat menginspirasi bangsa ini. Jadi tidak perlu revolusi mental. Perlunya kita revolusi alat. Sama aja gitu ya. Karena revolusi mental kalau menurut saya sih anak jargon politik gitu ya, pas pemilu. benar. Nah, jadi memang kebanyakan orang yang pada akhirnya di zaman-zaman sekarang ya Pak, di hari-hari sekarang, mereka memiliki sikap bahwa saya ngapain ya melakukan sesuatu hal yang terbaik, orang bangsanya aja begini. Ya. Bahkan sempat ada yang ada berita viral Pak tentang Nikuba itu Pak. Jadi ada orang Indonesia membuat teknologi air menjadi bahan bakar. Oh iya. Tiba-tiba tidak diterima oleh pemerintah, pada akhirnya dia dikontrak sama Ferrari gitu. Nah itu. Iya, jadi seperti itu gimana nih? Gitu. Iya, saya nggak bisa menyalahkan orang tersebut, Bung. Iya benar. Karena itu adalah hal yang wajar. Mungkin kalau saya menjadi penemunya, saya akan melakukan hal yang sama. Iya. Karena apa? Itu sudah hal yang normal gitu. Kita ingin istilahnya kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Ya. Betul. Buat apa kita ini ya memiliki sebuah penemuan? Akhirnya penemuan kita ini tidak memberikan manfaat bagi kehidupan kita pribadi. Ya. Malahan juga tidak memberikan manfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Orang banyak. Akhirnya kan kita harus mencari orang di luar sana yang mau memanfaatkan penemuan kita gitu. Itu bukan berarti kita tidak nasionalisme. Ya ini kesalahan sebenarnya bangsa ini gitu, yang tidak sadar gitu dengan potensi yang dimiliki oleh anak negeri gitu. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau kita terus-terusan dengan kondisi seperti saat ini, ya sudah bisa dipastikan
negara kita ini akan menjadi negara yang selalu tidak maju gitu. Karena orang-orang cerdas di negeri ini satu persatu meninggalkan negeri ini gitu. Nah, akhirnya setelah ini ya, kejadian ini terus berlangsung, ya otomatis akan mendegradasi keadaan negeri ini gitu, menjadi negeri yang terpuruk. Nah, tetapi kan kita tidak mau ya semua itu terjadi. Makanya kita fokus aja terhadap apa yang kita bisa perbuat untuk negeri ini. Meskipun tidak ada orang yang menghargai, ya sudah, kita tidak usah memperdulikan gitu. Yang penting kita istiqomah saja dengan apa yang kita lakukan. Ya kadang memang ada sebagian orang tuh ingin segera diapresiasi gitu. Terlalu cepat. Apa yang menjadi istilahnya kontribusi mereka. Ketika tidak ada yang mengapresiasi, dia akhirnya merasa dikhianati. Itu memang normal bro, kelihatannya normal. Tetapi akhirnya membuat bangsa ini semakin tidak berkembang gitu. Kalau banyak orang-orang yang berpikiran sama seperti itu, ya akhirnya sudah, kita coba terus membenahi diri kita saja dulu gitu. Kita berkomitmen apa nih yang saya bisa kontribusikan buat bangsa ini. Dari lapisan paling bawah sampai lapisan pemerintahan itu. Benar. Sesuai dengan profesi kita masing-masing saja. Iya betul. Akhirnya siapa tahu dengan niatan kita gitu ya, lillahi ta'ala, ya insya Allah gitu, Tuhan pun akan membantu gitu. Akhirnya kita juga bisa menginspirasi banyak orang. Nah, tetapi ketika kita ingin mengubah suatu bangsa, ya kita tidak bisa gitu menginginkan orang di luar dari kita berubah duluan. Harus kita duluan. Harus kita duluan. Yang penting apapun penilaian orang lain, apakah itu negatif, positif, asal niat kita untuk sesuatu hal yang positif, ya sudah, kita lakukan saja gitu, sampai maut memisahkan kita, Bung. Nah, jadi di sini, Bung, kalau menurut saya, kalau kita ingin mengubah mentalitas bangsa ini, maka mulailah dari diri kita masing-masing. Baik, terima kasih Pak Doni atas sharing-sharingnya tentang mentalitas bangsa di sore hari ini. Jangan lupa, apabila ada yang bertanyakan, silakan langsung tanyakan saja melalui link deskripsi dan kolom komentar. Atau misalnya mau gabung aja ke WA dan Telegram. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.